Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Lidiarsi SPD. Saya sebagai guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri 1 Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG Guru Tertentu Piloting 1 tahun 2024 bimbingan dan konseling di Universitas Negeri Medan dengan nomor UKG saya 201500776843 dan nomor induk mahasiswa peserta saya yaitu 9243410296. Pada hari ini Kamis tanggal 5 September tahun 2024 saya akan melaksanakan uji kinerja layanan konseling individual dengan menggunakan pendekatan rasional emotif behavioral terapi dengan teknik disputing irrational beliefs, meningkatkan kepercayaan diri pada salah satu siswa di SMP Negeri 1 Talang Kelapa. Selamat menyaksikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, silakan masuk, Nak. Oke, silakan duduk, Nak. Baik, Bu, terima kasih. Nah, Jessica ya, kelas 91. Iya, Bu. Oke. Yang kemarin Ibu panggil ke sini ya? Ya, Betul, Bu, Nak? benar. Oh, betul. Oke, Jessica, bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Baik, Bu. Kalau Ibu kabarnya bagaimana? Ibu alhamdulillah baik. Jessica tadi sudah izin sama guru yang mengajar di kelas, Nak? Yang untuk datang ke ruang BK? Ya, Bu, sudah izin. Baik. Jessica sekarang sudah duduk di kelas 9 ya. Nah, kamu sekarang mengikuti kegiatan apa saja di sekolah, Nak? Kalau saya sendiri mengikuti pramuka. Oke. Nah, kalau kamu di rumah sering bersama siapa kalau belajar? Kemudian, apakah ada yang menemani, Nak? Ya, Bu, kalau di rumah sering dengan Ibu yang menemani saya belajar, Ibu juga. Jadi, Ibu yang menemani ya. Baik. Kalau Jessica berapa saudara? Saya 3 bersaudara. Oke. Anak keberapa, Nak? Anak ke-1. Oke, jadi kamu anak pertama. Nah, kalau di rumah, kegiatannya apa saja selain sekolah? Apa ada mengikuti les tambahan di rumah? Ya, Bu, saya di rumah kegiatan ada les tambahan bahasa Inggris. Oke. Pagi tadi berangkat sekolah, diantar atau pergi sendiri? Saya tadi pergi diantar Ibu. Oke, baiklah. Nah, sekarang kamu tahu nggak kenapa Ibu memanggil kamu ke ruang BK? Saya kurang tahu, Bu, kenapa saya dipanggil ke sini sama Ibu. Apakah saya bermasalah, Bu? Saya sempat bingung dan sudah gugup takut, Bu. Tapi saya merasa tidak berbuat masalah. Kenapa ya, Bu, Ibu manggil saya? Kamu sudah pernah dipanggil ke BK atau dipanggil ke sini, Nak? Belum pernah, Bu. Ini pertama kalinya. Makanya saya mau masuk tadi rasanya takut sekali. Oke, jadi belum pernah ya, Nak ya? Oke. Jadi kamu tidak tahu apa masalahnya kamu dipanggil ke sini. Sebenarnya kamu nggak perlu takut kalau dipanggil ke guru BK atau ke ruang BK, karena guru BK itu sahabat siswa, Nak. Nah, Ibu kasih penjelasan ya secara singkat tentang BK itu apa. Baik, Bu. Oke, bimbingan konseling adalah proses pemberian bantuan kepada peserta didik, ya, baik yang bermasalah maupun tidak bermasalah, dan membantu mengembangkan potensi atau kemampuan yang ada di dalam diri peserta didik sesuai bakat dan minatnya. Baik, Bu, saya mengerti. Oke, nah kemarin ketika Ibu memanggil kamu ke sini, Ibu akan melakukan konseling individual pada hari ini ya. Oke, dan bertanya kepada Jessica, apakah Jessica bersedia? Kemarin Ibu bertanya kepada Jessica ya, dan memberi surat persetujuan kamu dan orang tua. Ya, Bu, saya bersedia dan sudah ada persetujuan dari orang tuanya juga. Oke, boleh Ibu minta suratnya, Nak? Baik, Bu. Oke, ini, Ya, Bu. Ini persetujuan kamu. Oke, terima kasih ya, Nak ya. Nah, sekarang kita akan melakukan kegiatan konseling individu antara Ibu dengan kamu, ya. Oke. Baik, Bu. Tapi sebelumnya, konseling individual ini
kita akan melakukan berdoa terlebih dahulu. Baik, Ibu akan memimpin doanya ya agar konseling kita berjalan dengan lancar. Oke, kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing ya. Bisa Jessica? Bisa, Bu. Oke, kita berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Oke, nah terima kasih Jessica. Kira-kira apa ada masalah yang mau diceritakan tidak sama Ibu nak? Saya tidak tahu, Bu, masalahnya apa ya? Nah, seperti ini ya nak ya. Jadi sebelum kita membahas permasalahan kamu, jadi Ibu akan jelaskan dulu kegiatan kita hari ini. Hari ini Ibu dan kamu ya akan melaksanakan kegiatan konseling individu. Nah, Jessica tahu nggak konseling individu itu apa nak? Tidak tahu, Bu. Oke, jadi konseling individu itu adalah pemberian bantuan dari konselor kepada konseli. Jadi di sini Ibu sebagai konselor, kamu sebagai konselinya, ya. Kemudian Jessica tahu tidak konseling individu itu ada wawancaranya. Nah, kemudian diberikan dengan cara wawancara konseling. Nah, kemudian pernah tidak Jessica mendengarkan wawancara konseling? Pernah, Bu. Oke, iya wawancara konseling itu mengutarakan pendapat sampai nanti kamu mendapatkan jalan alternatif, solusi yang kamu akan tempuh selanjutnya ya. Oke, baik, jadi nanti kita akan melakukan itu. Apakah Jessica bersedia dan setuju? Ya, Bu, setuju. Baik Jessica, Ibu akan menjelaskan. Jadi tujuan dari kegiatan kita hari ini, Ibu membantu mengatasi permasalahan yang sedang kamu hadapi. Ibu akan meminta kamu bercerita tentang permasalahan tersebut. Asalkan kamu mau benar-benar jujur ya, dan terbuka kepada Ibu untuk mengatakan permasalahan yang ada. Jadi kita akan cari solusi dan jalan keluarnya. Nah, apakah Jessica bisa memahaminya, nak? Baik, Bu, saya paham. Saya akan berusaha jujur dan terbuka pada kegiatan konseling ini bersama Ibu. Tapi, Bu, jangan sampai ada teman yang tahu ya, Bu. Oke, iya, nak. Nah, berarti kamu tidak ingin tahu ya teman-temanmu. Kenapa, nak? Karena takut saja, Bu. Oh, takut. Malu begitu ya, nak ya? Ya, Bu. Oke, ya nak, kamu tidak perlu khawatir ya nak ya, karena dalam bimbingan dan konseling itu sendiri memiliki kode etik. Kode etiknya yaitu ada azas kerahasiaan ya. Jadi apapun yang kamu ucapkan nanti pada sesi konseling dengan Ibu ini, Ibu itu akan jaga dengan benar-benar kerahasiaannya. Jadi tidak akan ada orang lain yang tahu atau pihak ketiga ataupun di luar ruangan konseling ini. Tidak akan ada yang tahu. Seperti itu. Bisa dimengerti, nak? Baik, Bu, bisa. Oke, baiklah Jessica. Sebelum kita memulai, ada baiknya kita terlebih dahulu membuat kesepakatan waktu, ya. Oke. Nah, kira-kira waktu 30 menit itu sudah cukup tidak bagi Jessica untuk menceritakan permasalahannya? Ya, Bu, saya rasa waktu 40 menit itu sudah cukup. Oke, sudah cukup ya nak ya. Berarti Ibu mau menanyakan bagaimana kesiapan kamu. Sudah siap untuk mengikuti konseling individu hari ini? Saya sudah siap, Bu. Baiklah nak ya. Nah, kita sudah masuk ke tahap wawancara konseling sekarang ya. Baik, Ibu jelaskan dulu. Ibu ada tahu permasalahan itu karena ada informasi dari wali kelasmu, yaitu Ibu Surtini, bahwa kamu memiliki masalah interaksi di kelas, yaitu keaktifan kamu dalam kegiatan belajar. Kalau ada tugas individu atau kelompok untuk presentasi di depan kelas, kamu hanya diam, ya. Sedangkan teman-temanmu aktif berdiskusi pada saat itu. Nah, mengungkapkan pendapat mereka, tapi kamu diam saja. Dan bukan hanya itu saja, nak, ya.
Jika ada guru yang bertanya berkaitan dengan materi, lalu nama kamu dipanggil, tidak disuruh ke depan, tetap saja kamu diam, tidak mau berbicara sedikit pun, dan menunduk. Nah, kamu bisa jelaskan, Nak, kenapa? Apa yang terjadi pada kamu, Nak? Sampai tidak mau maju dan berbicara sedikit pun. Bisa Bu, saya akan cerita. Oke, silakan, Nak. Ibu ingin mendengarnya. Apa yang membuat kamu jadi seperti itu? Di sini kamu boleh cerita apapun, ya, tentang semuanya dengan leluasa dan tenang. Baik Bu, begini Bu, saya ini tidak percaya diri. Benar-benar takut ketika guru mulai ada tugas presentasi. Apalagi ketika tampil di depan kelas, terutama berbicara depan teman-teman. Merasa diri saya tidak cukup baik atau tidak cukup sempurna untuk bergaul dengan mereka. Makanya saya merasa malu, saya tidak sepintar teman yang lain, Bu. Baik, lalu bagaimana, Nak? Saya juga bingung, Bu. Kalau saya setiap ada tugas presentasi, terus ke tempat tampil di depan kelas, di hadapan teman-teman, perasaan saya itu langsung gugup. Jadi buat saya itu tidak bisa bicara, bingung mau bicara apa, ngeblank gitu, Bu. Bibir saya ini terkunci kaku, Bu, rasanya. Oke, baik. Jadi kamu bingung, gugup, tidak tahu, ya, harus bicara apa ketika harus tampil di depan kelas. Nah, bisakah kamu untuk menceritakan lebih jauh tentang bagaimana kamu perasaan yang tidak percaya diri itu yang kamu rasakan, Nak? Saya merasa sangat takut, malu, dan kalau maju di depan kelas itu tangan saya mulai gemetar, Bu. Saya juga merasa tidak percaya diri saat akan menjawab pertanyaan dari guru. Padahal saya hanya menjawabnya di tempat duduk. Tetapi pertanyaan dari guru, padahal saya menjawabnya di tempat duduk, tetapi saya merasa gugup. Inilah yang menyebabkan saya banyak diam dan tidak bisa berbicara dan mengungkapkan apa yang saya pikirkan. Dan saya kurang percaya diri ketika bergaul dengan teman-teman yang lain. Saya merasa diri saya ini tidak cukup baik dan sempurna untuk bergaul dengan mereka yang pintar-pintar. Merasa malu bergabung dengan teman-teman di kelas. Jadi membuat saya semakin tidak bisa berbicara di depan kelas. Oke, jadi penyebab kamu itu tidak bisa berbicara di depan kelas karena malu ya, Nak, ya? Oke, kamu merasa tidak sepandai teman-teman kamu di kelas ya? Dan kamu tidak memiliki kepercayaan diri pada kemampuan kamu sendiri. Benar begitu ya, Nak, ya? Benar, Bu. Oke, jadi selain karena tidak percaya diri dan malu, apakah ada hal lainnya, Nak? Ya Bu, benar. Ketika berada di depan kelas, otomatis saya dihadapkan teman-teman dan mereka melihat saya berdiri di depan kelas. Saya langsung gugup, Bu. Saya malu dan saya merasa nantinya tidak sebaik mereka, tidak semintar mereka saat menampilkan kemampuan mereka yang bagus dan baik. Pastinya kemampuan saya sangat kurang di hadapan mereka, Bu. Saya merasa bodoh, saya merasa kurang memiliki kemampuan. Di dalam pikiran saya, apakah mereka melihat saya itu merendahkan kemampuan saya? Jadi, kamu merasa tidak bisa tampil di depan umum karena Jessica merasa tidak sepandai teman-teman di kelas ya, Nak, ya? Oke, kamu merasa kemampuan akademik kamu rendah dan tidak sebagus teman yang lain yang memiliki kemampuan lebih pintar. Begitu ya, Nak, ya? Jadi itu pikiran Jessica seperti itu ya, Nak, ya? Ya Bu, pikiran saya seperti itu. Oke, jadi dalam pikiran kamu teman di kelas pasti menganggap kamu bahwa mereka akan merendahkan kamu, begitu. Oke, melihat kamu tidak memiliki kemampuan seperti itu. Apakah kamu sudah mendengarnya sendiri? Untuk mendengar secara langsung tidak pernah, Bu, tapi saya merasa sadar diri begitu, Bu. Jadi kalau saya memiliki kekurangan kemampuan dan pasti mereka tidak cocok bergaul dengan saya. Apalagi saya harus tampil di depan kelas, pasti mereka menertawakan kemampuan saya yang rendah. Oke. Nah, apakah kamu merasa rendah seperti itu hanya pada teman sekelas saja, Nak? Ya Bu, saya merasa seperti itu setiap saya masuk lingkungan baru. Saya merasa malu dan minder. Oke, baiklah. Selanjutnya, apa ada hal lain yang menyebabkan kamu tidak percaya diri? Tidak ada, Bu, itu saja. Baik, lalu apa yang kamu lakukan ketika berada di depan kelas saat dipanggil guru untuk presentasi?
Ya, saya hanya diam daripada saya malu kalau saya presentasi. Hasilnya tidak bagus dan salah. Apalagi kalau saya ditanya guru, saya menunduk saja dan diam. Takut yang jawaban saya ukur tarakan salah, nanti ditertawakan oleh teman sekelas. Oh, apakah dengan cara diam dan tidak bergaul dengan teman sekelas, kamu merasa nyaman kah? Tidak, Bu, tetapi saya terus berpikir harus bagaimana agar saya tidak seperti ini terus. Oke, baiklah. Mungkin kamu berpikir bahwa ya setiap tugas penampilan kamu di depan umum dan menjawab pertanyaan dari guru itu harus benar dan tidak boleh salah, dan kamu harus bagus kemampuannya, setara dengan teman yang lain. Jangan ada kesalahan sedikit pun. Harus pintar seperti teman yang lain. Apakah demikian sehingga kamu berpikir teman yang lain tidak mau berteman dengan kamu? Begitu ya, Nak ya? Ya, Bu, benar. Saya selalu berpikir seperti itu. Saya orangnya sering berpikir negatif duluan tentang diri saya, padahal belum tentu terjadi. Mungkin sering berpikir seperti itu, saya juga membuat saya jadi rendah diri dan tidak percaya pada kemampuan saya sendiri. Baik, kalau begitu masalahmu ini adalah kurang percaya diri dan tidak yakin pada kemampuan pada diri kamu, gitu ya? Ya, Bu, saya juga ingin sekali merubah diri saya agar lebih percaya diri, memiliki keyakinan bahwa saya mampu. Saya bingung harus bagaimana. Baiklah, kamu sudah menyadari dan memahami masalah yang dialami. Bagaimana kamu harus bisa tampil di depan umum dan percaya diri, ya? Yakin dengan kemampuan kamu sendiri. Ya, Bu, saya ingin sekali tampil percaya diri, tapi rasanya sangat sulit. Apakah saya bisa berubah pikiran saya, Bu? Oke, baik, bagus sekali keinginan kamu yang mau berubah. Ya, Ibu sangat senang sekali mendengarnya. Lalu, sekarang apakah kamu punya cara untuk mengatasi masalah kamu supaya bisa berubah dan percaya diri? Saya masih bingung, Bu. Belum tahu apa yang harus saya lakukan. Oke, ya, baik. Apa yang membuat kamu sebenarnya masih merasa bingung, Nak? Saya takut jika saya salah menjawab dan presentasi mengecewakan teman kelompok. Oke, apakah kamu sudah berusaha melakukan yang terbaik? Rasanya belum sama sekali, Bu. Oke, jika kamu saja belum mencoba, lalu kenapa kamu berpikir negatif seperti itu sampai tidak mau dan tidak percaya lagi? Nah, itu yang saya tidak mengerti, Bu. Baiklah, Nah, di sini nanti ada sebuah video inspirasi yang sangat bermanfaat untuk kamu. Semoga bisa merubah cara berpikir kamu. Sebentar, Ibu putar ya. Ya, Bu. Bukan dikatakan prestasi Putri Aryan itu luar biasa. Di tahun 2014 pernah menjadi juara. Silakan, Nak, disimak dan dilihat ya. Betul ya? Kemudian juga pencipta lagu. Kemudian terakhir ini yang menggemparkan dunia, Golden Buzzer di Amerika Got Talent 2023 dan menjadi juara keempat juga. Iya, alhamdulillah. Putri, apa yang membuat kamu selalu semangat itu apa, Putri? Karena Putri melakukan apa yang Putri sukai. Dan insya Allah Putri akan konsisten dengan apa yang Putri lakukan. Dan alhamdulillah Putri juga bisa berdakwah bukan hanya lewat Putri baca Quran, tapi juga insya Allah lewat musik. Ya betul, berdakwah bisa dengan cara apapun, dan ini dengan cara Putri Aryani. Boleh tepuk tangan. Oke. Kamu ini Nah, ya. Bagaimana tayangan inspirasi yang Ibu putar tadi? Apa yang dapat kamu ambil dari video tadi? Pembelajaran apa yang dapat kamu ambil, Nak?
Ya Bu, setelah tayangan video tadi, saya menjadi malu melihat keadaan fisik saya yang lengkap dan sempurna Dia kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya masih tidak percaya diri dan malu, sedangkan kisah di video tadi yang memiliki keterbatasan fisik. Dia tampil percaya diri dan menunjukkan kemampuan yang dia punya. Oke, Ibu senang sekali kamu bisa memahami permasalahan dan menyadarinya untuk lebih kuat. Ibu ada teknik-teknik dan cara meraih pribadi yang percaya diri agar lebih percaya diri kamu itu lebih kuat. Oke, Ibu perlihatkan ya. Ya Bu. Nah, ini lihat ya nak ya. Ini teknik dan cara meraih pribadi percaya diri. Di situ yang pertama, cintailah dirimu. Kemudian yang kedua, hadapi dunia nyata dengan keberanian. Kemudian yang ketiga, berjalan 25% lebih cepat gerak, ya, adalah hasil dari tindakan pikiran. Kemudian yang keempat, tunjukkan apa yang kamu banggakan dari dalam diri kamu. Yang kelima, jadilah diri kamu sendiri dengan mandiri, ya. Kemudian yang keenam, jangan kalah sama omongan orang lain atau ejekan orang lain. Yang ketujuh, banyak-banyak senyum, ya. Kemudian 8, masuki orang-orang yang kepercayaannya dirinya tinggi. Jangan takut untuk tidak bergaul. Bergaulah dengan orang-orang yang mempunyai kepercayaan tinggi. Yang ke-9, pandangi semua orang dengan kacamata yang sama, ya. Kemudian yang 10, buang prasangka buruk, kemudian negatif pikiran yang selalu ada di dalam pikiran kamu itu buang jauh-jauh dari pikiran buruk, ya. Kemudian mintalah pendapat orang lain tentang dirimu untuk memperbaiki selalu diri kamu ke depan. Yang ke-12, percaya diri bukan hanya sekedar fisik, namun percaya diri muncul karena kelebihan kita. Ya, kamu itu istimewa, kamu punya kelebihan, bukan hanya punya kekurangan. Kemudian 13, praktekkan berbicara di depan orang banyak itu di setiap ada kesempatan. Kemudian 14, belajar untuk lebih komunikatif. Yang 15, berhenti mengeluh, kemudian merasa takut, gemetar, atau malu. Dan itu benar-benar harus dijauhkan, ya. Nah, kamu tadi sudah melihat video yang Ibu putar dan mendengarkan teknik, kemudian cara-cara meraih pribadi yang harus percaya diri agar kamu bisa lebih meningkatkan kepercayaan diri kamu lebih tinggi lagi. Sekarang, apa kira-kira rencana kamu sementara sebagai pegangan atau tindakan selanjutnya agar bisa merubah diri kamu? Baik Bu, pertama saya akan berlatih dan belajar dulu tentang materi yang akan saya pelajari dan dipresentasikan. Kedua, saya akan berusaha mengelola emosi saya agar lebih tenang dan santai, menyingkirkan semua pikiran negatif yang ada dalam pikiran saya yang saya ingin lebih berpikir yang lebih baik dan positif saja Bu. Lalu selanjutnya saya mencoba untuk yakin akan kemampuan yang saya miliki, bahwa saya bisa melakukan dan menghadapinya, membuat rasa takut saya dan tidak malu untuk tampil di depan teman-teman. Itulah rencana saya Bu saat ini yang ingin saya lakukan. Bagus sekali anak ya, kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan. Nah, sebelum percakapan kita akhiri, bagaimana kesimpulan yang dapat kamu ambil dari konseling kita hari ini? Saya bertemu dengan Ibu dan berdiskusi. Saya merasa sangat senang, merasa lega dan lebih tenang setelah mengutarakan perasaan saya kepada Ibu. Kecemasan, rasa takut, malu, dan rendah diri yang saya alami mulai menurun dan mulai merasa lebih melakukan yang baik setelah ini. Saya juga ingin mencoba teknik-teknik untuk meningkatkan kepercayaan diri dalam diri saya, sehingga saya mendapatkan kepercayaan pada diri saya bahwa saya memiliki kemampuan istimewa yang harus saya tingkatkan, dan kemampuan melakukan orang lain saja bisa. Kenapa saya tidak bisa, Bu? Oke, baiklah. Ibu sangat-sangat senang melihat semangat kamu ya. Setelah melakukan konseling kita sekitar 30 menit lebih ini ya. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama, kamu akan berlatih, belajar untuk lebih memahami materi pelajaran. Kemudian kedua, kamu akan lebih bisa mengelola emosi kamu, kemudian mengontrol diri kamu agar lebih tenang dan belajar selalu berpikir positif. Oke?
Ya Bu, saya yakin dan bisa karena orang lain saja bisa. Saya pasti bisa melakukannya. Baiklah, apakah masih ada yang ingin disampaikan lagi kepada Ibu nak? Tidak Bu, saya rasa cukup. Jessica, sekarang kita sudah ada di tahap pengakhiran sesi konseling. Nah, Ibu ada evaluasi layanan konseling individual ya. Nanti Jessica menjawab lembar kerja konseling. Oke, ini lembar kerja konselingnya. Silakan Jessica isi nama, hari, tanggal, ini petunjuknya. Bacalah pernyataan di bawah ini dan berikan tanda catatan. Ya, atau tidak. Ini nomor 2, nomor 3-nya. Nomor 4, 5. Oke, lembar kerja konselingnya sudah selesai ya. Nah, ini ada lagi lembar evaluasi hasil konseling kita hari ini. Silakan. Jangan lupa tulis namanya dan tanda tangan Jessica ya di bawah. Bagaimana perasaan setelah mengikuti ini? Nomor 3 nak. Manfaat apa? Nah, manfaat apa yang sudah kamu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Oke, terakhir. Potensi yang ada di dalam diri Jessica. Nah, sudah ya. Sekarang tanda tangannya. Baik, ini sudah selesai. Yang terakhir, lah, kepuasan konseling terhadap proses konseling individual kita hari ini. Silakan. Jangan lupa tulis namanya. Ini silakan diisi nak. Baik Bu. Ya. Sudah, ini pelajaran siapa di kelas? PPKN Bu. Oke, PPKN. Kamu ada masalah nggak dengan pelajaran PPKN? Nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Kemudian ada kesulitan-kesulitan yang lain? Nggak ada Bu. Tidak ada. Nanti dijemput sama siapa pulang sekolah? Ayah Bu. Ayah. Biasanya kalau yang nganter ibu ya tadi Iya, ya? Oke. Oh, yang nganter ayah kalau pulang sekolah ya? Oke. Adiknya kelas berapa nak? Kelas 6 SD. Kelas 6 SD. Oke, sambil diisi nak. Ya Bu. Oke, tanda tangannya. Oke. Nah, sesi perakhiran kita hari ini lembar konseling ya kakak sudah Jessica isi, hasil konseling individual juga perasaannya lega, bahagia, kemudian sangat memuaskan semua kepuasan konseling terhadap konseling individual kita. Terima kasih Jessica. Iya Bu. Oke, bagaimana kalau
kita tutup percakapan dan kegiatan konseling kita hari ini, tapi kamu harus yakin bisa melakukannya. Bisa. Nah, kira-kira kapan kamu akan menerapkannya? Ya Bu, saya pasti bisa. Saya akan menerapkannya mulai hari ini agar saya bisa percaya diri dan menghilangkan pikiran-pikiran negatif saya, Bu. Oke, baiklah. Kita sudah melakukan konseling individual. Kita akan bertemu lagi di minggu depan di hari Kamis yang sama seperti hari ini, karena Ibu ingin melihat hasil konseling kita hari ini. Ya, komitmen Jessica terhadap ingin berubah, ya, keinginan mau berubah lebih baik, ya. Kemudian Ibu ingin melihat hasil perkembangan yang terjadi pada diri kamu. Ya Bu, baik. Oke, baiklah. Kamu tadi sudah mengungkapkan perasaan kamu dari konseling kita hari ini, kemudian manfaatnya juga kamu sudah tulis. Kira-kira bisa diulang kembali nggak apa manfaat yang kamu rasakan? Manfaat yang saya rasakannya itu saya mendapatkan solusi dari masalah saya dan saya dapat mengetahui teknik-teknik meningkatkan kepercayaan pada diri saya dan bisa menghadapi permasalahan saya. Oke, baik. Alhamdulillah kalau begitu ya. Ibu berharap kamu bisa merubah pikiran kamu selalu positif dan bisa memiliki kepercayaan diri yang lebih baik. Sekarang kita berdoa dulu sebelum Ibu akhiri percakapan kita hari ini, ya. Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, Ibu mengucapkan terima kasih atas kesediaan kamu untuk mau cerita dengan Ibu hari ini. Semangat ya. Baik Bu, sama-sama. Saya juga terima kasih. Saya boleh pamit Bu. Boleh, Nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.